Nah, pada waktu itu Didi ini mengambil sesuatu dari dalam kerilnya. Jadi sesuatu ini adalah kembang 7 rupa yang dia masukkan ke dalam tas kresek warna hitam. Entah kenapa dia tetap melanjutkan jalannya mengikuti jalur setapak ini, yang kiri kanan ini kabut sangat tebal. Didi belum juga mendengar langkah kakinya, jadi benar-benar ngambang. Didi jalan terus sampai pada satu titik. Didi ini mulai mendengar ada gemuruh. Jadi gemuruh ini seperti gemuruh air ini yang seperti ombak. Ombak ini seperti saling menghantam. Didi ini melihat yang awalnya gua ini sangat gelap, tiba-tiba banyak sekali mata merah di situ. Le, kamu tidak perlu takut sama Nyai, sama semua penjaga yang ada di sini. Nah, tiba-tiba setelah bicara seperti itu, penjaga-penjaga ini yang tadi awalnya cuma mata merah ini yang menyala di pojok-pojok dari gua, mereka ini semua keluar, dan ternyata kepala dari mereka ini berwujud manusia. Matanya ini menyala merah, akan tetapi dari pusar, dari badan ke bawah ini ular. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, sebelum aku bercerita, aku tak ritual dulu, ngopi sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, kopinya udah hampir habis. Jadi sebelum tag ambil video ini tadi, kembali membaca naskah yang akan saya ceritakan ini. Karena saking menariknya cerita ini, jadi kopinya sampai hampir habis ini rencang-rencang. Jadi cerita ini dikirim oleh satu rencang kita bernama Didi. Didi ini domisilinya ada di Mojokerto. Jadi Mas Didi ini menceritakan pada tahun 2018 dia ini sempat mendaki ke Gunung Kelut. Jadi ketika mendaki ke sana, Didi ini bareng dengan 4 temannya. Jadi total ini ada 5. Nah, jadi nanti sebelum masuk ke cerita ini, tak ceritain dulu latar belakang dari Mas Didi ini, karena ini sungguh sangat menarik. Jadi hubungan antara Gunung Kelut dan Laut Selatan ini memang konon ada keterikatan khusus secara gaib. Akan tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat hal tersebut dengan mata batin. Ini wallahu alam, dan inilah yang diceritakan oleh Mas Didi ini. Dan ini berkaitan dengan dunia-dunia klenik. Jadi seperti benda-benda gitu, yang beberapa kali dalam video kami pun sudah tuturkan, tidak usahlah kita bermain-main dengan benda-benda yang berhubungan dengan sifatnya ini ada isinya. Jadi itu tidak bagus gitu. Baik, kira-kira kejadian mistis apa yang dialami oleh Mas Didi dan 4 orang temannya ketika mendaki di sana di Gunung Kelut di tahun 2018. Sebelum kami menuturkan lebih jauh, seperti biasa kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu lup
buta ing lara. Oke, sebelum masuk ke cerita pendakian dari Mas Didik dan keempat orang temannya ini, tak perkenalkan dulu tokohnya. Jadi ada Didik, ada Heri, ada Ratih, ada Rian, dan ada Pipik. Jadi ceweknya 2, cowoknya 3. Nah, sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang sudah mereka berlima ini alami ketika berada di Gunung Kelut ini, sedikit akan kami ulas mengenai latar belakang dari si pengirim cerita, yaitu Mas Didik. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat seperti biasa, akan saya panggil saja Didik untuk mempermudah saya dalam pengucapan. Jadi Didik ini menceritakan kepada kami latar belakang dari diri Didik ini bagaimana. Nah, semenjak Didik kecil, Didik ini memang sudah dididik dengan dasar-dasar pondasi agama Islam yang sangat kuat oleh kedua orang tuanya, bapak ibunya. Jadi Didik ini sudah mulai berpuasa semenjak kecil, puasa wajib, lalu selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi Didik ini pun dimasukkan ke dalam taman pendidikan Al-Quran. Jadi seperti di kampung-kampung pada umumnya, ketika sore hari Didik ini dulu sewaktu kecil SD ini sudah masuk ke taman pendidikan Al-Quran tersebut. Jadi untuk lebih melenyehkan ini seperti melancarkan dalam Didik ini membaca Al-Quran. Jadi benar-benar pondasi agama Islam ini sudah ditanamkan sangat kuat oleh bapak ibunya semenjak Didik ini kecil. Nah, berjalannya waktu, SD, SMP, bahkan sampai SMA, Didik ini masih sangat taat. Dalam artian dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dia selalu berpuasa wajib. Bahkan Didik ini seringkali ini diajarkan oleh bapaknya ini untuk sering bersedekah. Jadi uang sakunya ini untuk nabung, lalu untuk bersedekah lah kepada orang-orang yang tidak mampu yang Didik ini temui. Berjalannya waktu, lulus dari SMA, Didik ini mulai agak melintir. Jadi mulai agak berbelok dari kebiasaan seperti biasanya. Yang tadinya Didik ini taat, yang tadinya Didik ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena melintirnya, berbeloknya Didik ini mengenal salah seorang yang bisa dikatakan ini adalah teman, akan tetapi rentang umurnya ini lebih tua dari si Didik ini. Jadi jauh. Didik ini menuturkan kepada kami berapa tuh? 6 tahunan. Ini cowok. Jadi semenjak itu Didik ini suka sekali mempelajari hal-hal yang berbau klinik. Nah, terkhusus ini adalah dengan benda-benda. Jadi seperti batu akik yang ada hodamnya mungkin, lalu keris yang ada isinya, dan lain sebagainya. Jadi benda-benda seperti itu mulai dikoleksi oleh si Didik ini di kamarnya. Dan kondisinya waktu itu Didik belum menikah. Jadi baru lulus SMA dan dia ini langsung mencari kerja dan tidak meneruskan kuliahnya gitu, tidak meneruskan kuliah. Nah, pada waktu itu berjalannya waktu, setelah Didik lulus SMA dan mulai mengoleksi barang tersebut dan Didik ini mulai mempelajari ilmu-ilmu klinik, bapak dan ibunya ini sempat curiga. Curiga dalam artian anaknya ini kok di kamarnya sekarang banyak tersimpan benda-benda, bahkan dipajang, dipaku ini di tembok-tembok kamarnya seperti keris, lalu seperti batu-batu ini yang ada di meja belajarnya si Didik ini di kamarnya, dan lain sebagainya. Sempat bapaknya ini tanya sama Didik, "Dik, itu kamu ngapain nyimpen barang-barang kayak gitu?" Nah, jawaban Didik pada waktu itu cuma, "Enggak apa-apa pak, buat koleksi aja." Oh ya sudah, kalau buat koleksi enggak apa-apa, asal tidak untuk main-main ya. Karena kondisi bapaknya Didik ini kan juga orang Jawa, jadi dia agak tahu mengenai hal-hal seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya berjalannya waktu, di satu titik Didik ini benar-benar kangen dengan yang namanya mendaki gunung. Karena Didik ini memang benar-benar apa ya, seorang pendaki yang sudah cukup senior lah pada waktu itu. Itu dilakukannya semenjak Didik ini duduk di kelas 3 SMP. Diajak omnya awalnya ini, lalu terus-menerus gitu loh, ke Gunung Arjuno, ke Gunung Pudak di sekitaran Jawa Timur. Sampai pada akhirnya itu menjadi satu rutinitas hobinya Didik. Sampai Didik ini SMA, Didik ini masih mendaki gunung. Dan lulus dari SMA, mulai mengenal dunia-dunia seperti itu, Didik ini seperti
meninggalkan hobinya tersebut. Bahkan tidak cuma hobi seperti yang saya tuturkan di depan. Bahkan sholat 5 waktu dia sudah mulai ogah-ogahan, bolong-bolong. Apalagi untuk bersedekah, apalagi untuk ngaji. Ini sama sekali tidak pernah dia lakukan. Jadi seperti Didi ini lalai pada waktu itu. Nah, kondisinya di tahun 2018, Didi ini sudah buka satu toko, di mana pada waktu itu dimodali oleh bapak ibunya. Karena Didi ini cari kerja, ini kan agak susah gitu. Akhirnya Didi ini nembung sama bapaknya, "Pak, aku tak usaha aja ya Pak, tak buka toko di depan rumah. Itu kan ada lahan agak kosong. Di situ nanti tak bangunlah pakai papan kayu atau apa, toko sederhana aja, toko-toko kelontong gitu. Buat usaha aku yang bikin Pak nanti, tapi barangnya aku minta bantuan Bapak untuk modal." Nah, pada waktu itu bapaknya ini menyetujui. Ya sudah, kalau memang mau berwirausaha monggo silahkan dipakai aja, itu lahan kosong. Bener ini kamu punya duit buat bangun itu tokonya, punya Pak, kecil-kecilan lah, aku punya tabungan. Nah, akhirnya dibangunlah toko tersebut dan bapaknya ini modal awal untuk isi dari toko itu. Jadi jual rokok, jual telur, jual beras, seperti toko sembako kecil-kecilan. Nah, sampai toko ini berjalan, di titik Didi ini kangen sekali mendaki gunung gitu. Karena kesibukannya menjaga toko, kesibukannya ini mempelajari hal-hal klinik itu dengan satu temannya yang di sini tidak kami sebutkan. Karena Mas Didi ini tidak ingin nama dari sahabatnya tersebut lah ini disebutkan gitu. Karena ini berkaitan dengan satu hal yang agak kurang etis. Didi ini dihubungi oleh satu temannya namanya Ratih. Jadi Ratih ini teman Didi semenjak mereka ini SMA, dan mereka ini sering naik gunung bareng dulu, dan mereka juga aktif dulu di kegiatan pramuka. Mereka berdua dan 2 orang lagi namanya Rian dan Pipi. Ini berarti berempat. Ada Didi, Ratih, Rian, Pipi ini dulu satu SMA gitu loh. Ini aktif dalam mendaki gunung. Selain daripada itu di sekolah, mereka juga dulu aktif dalam kegiatan pramuka. Jadi seperti perkemahan Sabtu Minggu bersami, lalu kegiatan-kegiatan pramuka berkemah yang lain, itu mereka bisa dikatakan cukup aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, di tahun 2018 itu bulannya ini Mas Didi tidak menuturkan kepada kami. Yang jelas tahun 2018 tiba-tiba Ratih ini menghubungi Didi ketika Didi ini lagi jaga tokonya gitu loh. Di telepon Didi ini, Ratih ini mau pinjem alat gunungnya dari si Didi. Karena Didi ini memang bisa dibilang alat gunungnya komplit sekali. Dia ini punya tas carry lada, Didi ada 3, lalu tenda dan lain sebagainya, pokoknya komplit. Nah, di situ Ratih ini mau pinjem. Didi ini kan sempat tanya, "Loh Teh, lah kamu mau naik gunung sama siapa?" Ratih ini menjawab, "Lah itu sama Rian sama Pipi kok. Kamu denger-denger sekarang jualan gitu, jaga toko. Aku mau ngajak, tapi ndak enak ini kalau kamu mau ikut ya enggak apa-apa, kalau memang enggak sibuk, enggak jaga toko." Nah, waktu itu kebenaran gitu loh. Kebetulan Didi ini pengen banget naik gunung. Loh, ya aku memang lagi kangen ini naik gunung. Aku tak ikut ya. Sampai pada akhirnya setuju gitu loh. Jadi si Rate, si Rian, si Pipi ini setuju kalau si Didi ini ikut. Wah, bakal reuni. Dan ternyata setelah mereka ini berkumpul di rumahnya si Didi, karena kondisinya Rate juga mau ngecek barang-barang, Rian, Pipi ikut juga. Ratih ini juga mengajak satu pacarnya. Nah, satu pacarnya ini namanya itu Heri. Jadi Ratih dan Heri ini berkenalan ketika di tahun sebelumnya Ratih ini ikut satu open trip ke Gunung Arjuno. Jadi Heri ini bisa dikatakan sebagai pengurusnya, IO-nya, event organizer dari open trip tersebut. Dan ternyata pula satu pasang temannya ini, Rian dan Pipi, ini cowok cewek, ternyata jadian ketika mereka ini baru lulus SMA. Dan itu si Didi ini baru denger, "Loh, berarti ini berpasangan semua nanti kalau kita mendaki." "Iya toh, lah kamu ngajak pacarmu aja." "Waduh, aku kondisinya jomblo," jawab si Didi. "Aku bakal jadi obat nyamuk ini." Nah, teman-teman ini kan ketawa. Udahlah, barangkali nanti di sana juga dapat jodoh cewek pendaki gitu loh. Tetap ikut aja lah, Dik. Nah, Didi ini pun mengiyakan. "Iyalah, tetap ikut, aku juga kangen naik gunung." Lah, ngomong-ngomong, kita mau naik gunung kemana? Tanya Didi. Ini kan belum disepakati. Nah, akhirnya di situ si Rate ini bilang, "Kami ini pengen naik ke Gunung Kelut." Nah, di situ si Didi ini juga akhirnya setuju karena kondisinya Didi ini
belum pernah naik ke Gunung Kelut sama sekali. Wah beneran, aku juga belum pernah ke Gunung Kelut. Tapi tidak begitu tinggi yo, cuma 1000 berapa gitu, tanya Didik. Iya wong ini cuma pendakian untuk ini aja kok, seneng-seneng cari angin, jawab si Rate. Oh ya sudah. Lah ngomong-ngomong, ini si pacarmu Heri ini anak mana? Aku kok tidak dikenal udah lama. Oh si Heri ini anak sana, anak Kediri. Oh anak Kediri lah. Terus nanti berangkatnya gimana kita? Yo nanti gini aja wes aku bonceng kamu dulu, kan kita naik motor. Nanti si Rian sama Pipi juga boncengan, kita ke Kediri dulu dari sini. Jadi arahnya ini dari Mojokerto. Nah akhirnya disepakatilah mereka akan berangkat 1 minggu lagi, tepatnya di hari Selasa. Nah setelah peralatan gunung ini dicek semuanya gitu kan, akhirnya Rate ini kan bilang sama si Didi, ya udah Di, ini udah dicek, pokoknya bawa 2 tenda yo, bawa 2 tenda, bawa flashlight juga, bawa matras yang banyak dan lain sebagainya. Nah, Didi ini pun mengiyakan, udah tenang aja kamu, kalau ada yang kurang nanti tak pinjemin temanku. Oh ya sudah kalau gitu. Nah sampai pada akhirnya setelah disepakati, hari-hari ini kan berjalan. Nah di tengah hari-hari ini berjalan untuk menuju ke hari pendakian, Didi ini sembari jaga toko ini sempat berpikir, oh Gunung Kelut ini aku pernah dengar dari temanku yang ini. Jadi temannya Didi yang ngajarin hal-hal klinik ini. Kalau Gunung Kelut ini katanya punya keterikatan secara gaib dengan Laut Selatan. Nah pada waktu itu Didi ini malam harinya menemui satu temannya tersebut. Dia ini tanya dan ternyata temannya ini membenarkan sahabatnya itu. Iya bener emang Di. Lah kamu mau ke sana? Ya aku mau mendaki ke sana. Oh beneran Di kalau mau ke sana. Ini aku dengar-dengar ya, konon di sana kalau bisa narik pusoko yang namanya batu merah delima, itu nanti kalau bisa ketarik itu Di, ini dijual mahalnya ndak karu-karuan. Loh, masa tuh? Iya beneran. Lah Didi ini sempat tergoda. Jadi karena Didi juga butuh tambahan modal gitu loh, untuk aku kalau bisa dapat batu ini, tokoku bisa nambah gede, bisa buat modal, tak jual batu ini nanti. Akhirnya di situ mereka ini ngobrol gitu kan. Didi ini bertanya bagaimana cara penarikan pusaka tersebut, cara mendeteksi di mana pusaka tersebut. Akhirnya dikasih tahu semua sama sahabatnya ini. Karena sahabatnya ini memang bisa dikatakan sudah sangat dalam mempelajari hal-hal seperti itu. Nah berbekal info dari satu sahabatnya temannya ini, disakukanlah info ini, disak gitu sama Didi, tak bawa ini nanti pokoknya ke Gunung Kelut, nanti di sana aku mau ngakuin ritual penarikan benda pusaka. Nah sekedar untuk informasi, rencang-rencang jadi teman-teman dari Didi semuanya, Rate, Rian, Pipi ini tidak tahu kalau kondisinya Didi setelah lulus SMA. Didi ini mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi benar-benar mereka ini tidak tahu, karena udah jarang sekali ketemu ketika lulus SMA. Rate, Rian, Pipi ini kan kuliah gitu, kecuali Didi ini. Nah berbekal info tersebut kan sudah ditaruh di saku Didi, tak bawa ke Gunung Kelut, pokoknya info ini nanti di sana aku tak narik benda pusaka. Nah berjalannya hari, si Rate ini pun menghubungi Didi, Di, ini logistik bagaimana urusannya? Ya sudah kalian ke rumahku aja, gampang, ini mau milih apa, di tokoku ada, tapi kalian bayar ya, enggak gratis ini soalnya aku usaha buat muter lagi gitu, kata Didi. Oh tenang aja. Akhirnya Rate, Rian, dan Pipi ini pun kumpul di rumahnya Didi, milih logistik yang akan mereka bawa. Mereka ini bawa beras, bawa mie instan, bawa telur, bawa teh, kopi, dan lain sebagainya. Setelah logistik ini mateng, mereka pun kemasi logistik tersebut dan mulailah mereka ini packing. Jadi logistik ini dimasukin ke dalam keril dan beberapa keril ini dibawa oleh Rate, Rian, dan Pipi juga ke rumahnya untuk packing perlengkapan mereka sendiri. Nah sampai pada akhirnya 1 hari kemudian hari pendakian ini tiba, di mana itu adalah hari Selasa. Jadi mereka berempat ini kumpul di rumahnya Didi. Didi boncengan dengan Rate, Rian dengan Pipi. Berangkatlah mereka dari Mojokerto menuju ke Kediri. Nah jadi sebelum berangkat mereka ini sempat ngisi bensin dulu, dan di tengah perjalanan tidak ada kendala apapun, lancar-lancar saja, dan singkat cerita sampailah mereka di Kediri, di rumahnya dari Heri, pacarnya dari Rate. Nah, kira-kira mereka ini sampai di sana 2 jam perjalanan. Jadi mereka ini berangkat ke jam 9, sampai di Kediri ini jam 11 siang. Dari Mojokerto jam 9 sampai Kediri jam 11 siang. Sampai di rumahnya Heri, mereka ini disambut sama kedua orang tuanya si Heri juga. Nah, jadi si Didi,
Rian, Pipi ini pun berkenalan dengan Heri, pacar dari Rate. Jadi mereka ini saling mengakrabkan diri, dan ternyata memang benar Heri ini adalah bisa dikatakan seorang yang aktif dalam dunia pendakian sampai pada tahun itu. Karena kondisinya si Heri dan Rate ini bertemu ketika ada open trip di tahun sebelumnya, dan mereka ini saling naksir dan akhirnya jadian. Mereka ini agak LDR gitu, karena kondisinya kan 2 jam perjalanan dari Mojokerto ke Kediri. Nah, sembari mereka menunggu habis duhur, karena mereka berencana akan berangkat habis duhur gitu kan dari rumahnya Heri, mereka ini mengakrabkan diri. Nah, pada waktu itu ibu dari Heri ini sempat berpesan kepada mereka, "Le, Nduk, hati-hati yo, mengko nek munggah gunung ning Kelut. Iki soalnya dinone Selasa Wage." Nah, pada waktu itu mereka mengiyakan semua. Nah, kondisinya Didik di situ agak kaget juga loh, emang kenapa dengan Selasa Wage. Jadi Didi ini tidak tahu menahu mengenai kalender Jawa. Jadi dia ini belajarnya mengenai klenik-klenik aja. Jadi dia ini berencana akan tanya nanti sama si Heri ini, loh kenapa toh kalau Selasa Wage naik ke Kelut gitu. Dia simpen aja di hatinya. Dan habis duhur pas mereka ini semuanya berangkat gitu ke Gunung Kelut. Jadi sebenarnya rencang-rencang ada base camp, ada jalur pendakian melalui Kediri, akan tetapi Heri ini ngajak melalui jalur Tulungrejo yang ada di Blitar. Nah, menurut Heri ini jalur Tulungrejo ini sudah bersih gitu, udah enak buat pendakian. Tapi kalau jalur yang Kediri ini masih semak belukar gitu, masih terlalu rimbun. Makanya Heri ini ngajak lewat Blitar aja. Nah, teman-teman semua ini setuju, manut sama Heri aja lah, lagian Heri ini juga sudah pengalaman. Walaupun mereka semuanya sebenarnya pengalaman, tapi kan kondisinya belum pernah ke Gunung Kelut. Yang cuma pernah ke sana ini si Heri ini, bawa rombongan open trip. Sampai pada akhirnya mereka ini berangkat. Heri ini boncengan sama pacarnya Rate, Rian sama si Pipi. Mereka pacaran juga, dan si Didi ini sendirian naik motor. Jadi perjalanan dari Kediri sampai mereka ini di Tulungrejo, base camp Tulungrejo itu tidak ada kendala apapun, semuanya lancar-lancar saja. Jadi mereka sampai di sana siang hari, seperti biasa mereka parkir dan langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Jadi kondisinya pada hari itu nampak pendakian ini sepi gitu, karena di base camp ini tidak ada pendaki sama sekali. Mereka juga sempat tanya ke pos perizinan, yang jaga ini bilang, memang sepi mas pendakian untuk hari ini, kemarin ini masih agak sepi, besok-besok juga belum ada yang pesen, jadi benar-benar sepi. Nah, setelahnya mereka ini simaksi, istirahat sebentar di base camp. Sebelum naik, Heri ini bisa dikatakan Heri ini sebagai leader tim dari rombongan mereka. Setelahnya ini bilang sama mereka berempat, ini semuanya ayo dicek dulu. Jadi seperti perlengkapan pendakian, logistik seperti biasa, barangkali ada yang kurang. Nah, setelah dicek semuanya ini komplit. Nah, si Heri ini tanya lagi, bawa jas hujan enggak? Ini kan musimnya musim hujan. Bawa semua kok Her. Oh ya sudah kalau gitu, ayo kita berangkat. Nah, mereka ini jalan, dan mereka ini memilih untuk naik jasa ojek. Karena kalau dari base camp Tulungrejo ini untuk menuju ke gerbang pendakian ini cukup jauh. Jadi agar mereka ini hemat tenaga, akhirnya mereka ini pun bersepakat untuk naik ojek gitu loh. Gimana kalau kita naik ojek aja? Nah, teman-teman ini setuju semuanya. Oke, ayo naik ojek biar untuk pengalaman juga. Kita ke gerbang pendakian naik ojek. Nah, setelah mereka menyepakati harga, berangkatlah mereka menaiki ojek. Nah, pada waktu itu singkat cerita, sampailah mereka ini di gerbang pendakian, di mana memang agak jauh dari base camp ini menuju ke gerbang pendakian. Jadi bener aja mereka ini, alhamdulillah ya naik ojek, kata Heri. Kalau udah naik ojek kita ya cukup menguras tenaga. Oh iya teman-teman, seperti itu semua. Nah, akhirnya mereka ini turun dari ojek. Di situ Heri ini mengajak teman-teman ini untuk melingkar gitu. Ayo kita berdoa dulu sebelum masuk ke jalur pendakian gitu. Akhirnya mereka melingkar di situ, berdoa. Setelahnya Heri mengajak mereka semua untuk langsung memasuki pintu riba gerbang pendakian, jalan mereka. Nah, di awal-awal pendakian mereka tidak ada hal yang bisa dikatakan aneh ataupun ganjil. Jadi pendakian mereka lancar-lancar saja, rencang-rencang. Nah, jadi kondisinya ini kan masih terbuka vegetasinya, dan pendakian ini memang sepi pada hari itu. Nah, di tengah perjalanan untuk menuju ke pos 1, si Didi ini sempat bertanya sama Heri. Jadi Heri ini kan jalan paling depan sebagai navigator, belakangnya ini ada Didi,
belakangnya lagi ada Rate, ada Pipi, dan yang paling belakang ini si Rian jadi sweeper. Si Didi ini tanya sama si Heri di situ. Her, aku mau tanya Her. Iya. Itu tadi ibumu kok bilang kalau kita harus hati-hati mendaki ke Gunung Kelut karena ini harinya Selasa Wage. Itu sebenarnya hubungannya apa Her? Nah di situ Heri ini menjelaskan karena kondisinya memang Didi ini tidak tahu mengenai kalender Jawa, hari pasaran Jawa dan lain sebagainya. Taunya ini cuma belajar mengenai hal-hal yang sifatnya benda-benda seperti itu kalau si Didi ini. Nah Heri ini menjelaskan, yo Wage, yo Kliwon, yo Paing, yo Pon itu hari-hari dalam kalender Jawa ini di. Jadi kemungkinan yo karena meletusnya Gunung Kelut ini kan kebetulan atau bagaimana entah ini jatuhnya memang pas Wage. Oh jadi seperti itu. Iya terakhir ini kalau tidak salah tahun 2014 ini Kelut meletus ini jatuhnya juga di Wage. Jadi memang Wage ini agak disakralkan kalau mau naik ke Gunung Kelut. Makanya ibuku tadi seperti itu karena ibuku juga masih ya menghormatilah budaya-budaya Jawa seperti itu ibu dan bapakku. Oh iya. Nah terjawablah sudah apa yang menjadi pertanyaan Didi dari tadi di rumahnya Heri ini. Jadi mereka ini jalan, tidak ada kendala apapun dan singkat cerita sampailah mereka ini di pos 1. Nah sampai di pos 1 ini namanya Sanggrabuana apa ya kalau tidak salah Sanggrabuana Bule kalau tidak salah ini pos 1 ini. Nah di sana mereka ini sempat istirahat sejenak untuk minum dan yang cowok-cowok ini membakar rokok. Setelahnya mereka ini melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Jadi perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini vegetasinya sudah mulai rapat. Jadi sudah rimbun. Kontur tanahnya ini udah padat dan pada waktu itu kabut ini turun dengan tipis. Langit ini nampak agak mendung. Nah, mereka ini jalan dengan formasi yang masih utuh. Jadi jalan ini kan agak nanjak sudah. Vegetasi ini rapat gitu. Sesekali mereka berhenti di tepi jalur untuk minum air mineral. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, singkat cerita sampailah mereka ini di pos 2. Di pos 2 kalau tidak salah namanya Ruwondo Geni ya Pak ya. Jadi aku agak tidak apal ini kalau pendakian dari Gunung Kelut ini. Mohon maaf rencang-rencang karena kondisinya aku belum pernah ke sana juga ke Gunung Kelut. Ruwondo Geni kalau nggak salah. Kalau ada yang salah mengenai pos-posnya mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah sampai di pos 2 Heri ini menginstruksikan kepada teman-temannya ini untuk istirahat agak lama. Karena kondisinya mereka ini kan belum makan apa-apa, mereka juga lapar, kelelahan. Nah, Heri ini pun mulai mengeluarkan logistik berupa snack, jajanan ringan. Ayo kita makan snack dulu. Kita ngopi-ngopi di sini, bikin kopi. Ini udah aku bawa termos yang isinya air panas, jadi tinggal seduh. Dan mereka ini ngobrol-ngobrol. Jadi memang agak lama mereka beristirahat di pos 2. Nah, pada waktu itu baru saja mereka ini selesai istirahat dan mau melanjutkan perjalanan. Gerimis ini turun dengan rintik-rintik. Nah, Heri bertanya, bagaimana teman-teman? Ini mau lanjut jalan? Apa kita istirahat dulu neduh di sini? Udah lanjut jalan aja. Jawab si Didi pada waktu itu. Lagian ini kan cuma rintik-rintik Her, tidak begitu deres. Oh ya sudah kalau gitu. Jalanlah mereka untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Nah, mereka ini jalan di tengah-tengah perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Langit yang tadinya agak mendung ini tiba-tiba sangat gelap. Dan gerimis ini sudah mulai yang tadinya agak deres, rintik-rintik ini sudah mulai deres. Nah kabut ini pun turun dengan cukup tebal pada waktu itu. Jadi Heri sekali lagi bertanya kepada teman-temannya, teman-teman kita mau melanjutkan perjalanan atau bagaimana? Atau berhenti untuk istirahat saja dulu karena kondisinya udah agak deres. Nah teman-teman ini pun menjawab udah lanjut aja, lagian kita udah pakai jas hujan gitu loh. Mereka ini bersepakat untuk tetap lanjut. Jalanlah mereka. 15 menit kemudian mereka ini sedang beristirahat di satu titik di tepi jalur, di mana jalur ini vegetasi rapat tapi berisi pula rumput-rumput ini yang tinggi-tinggi gitu loh. Nah ketika sedang beristirahat itu mereka duduk di tepi jalur. Tiba-tiba Didi ini awalnya samar-samar melihat ada seorang kakek tua
ini seperti bawa kerombong. Kerombong ini seperti tempat untuk menaruh rumput. Dia bawa sabit kayak celurit, dan dia pakai topi caping. Samar-samar awalnya ngelihat di balik kabut ini. Setelah diamati oleh si Didik, ternyata benar itu ada seorang kakek tua, simbah lah saya sebutnya, ada simbah. Ini sedang seperti nyari rumput beristirahat. Dia ini duduk di tepian rumput sambil nunduk gitu loh. Nampak tangannya ini memiting rokok. Nah, Didik ini sempat bilang sama Harry di situ, "Her, itu menurutmu kakek-kakek nyari rumput apa gimana?" Nah, Harry ini menjawab, "Yo memang sering aku dengar kalau di Gunung Kelut ini via Tulungrejo banyak sekali. Mungkin orang-orang pribumi lereng gunung ini yang cari rumput untuk pakan ternak. Emang kenapa?" "Ya nggak apa-apa, itu kak seperti nunduk gitu loh, agak nyeremin yo." "Alah enggak lah, ya nunduk karena ini kondisinya hujan, beliau juga sedang berteduh," jawab si Harry. "Oh, tak kirain gimana gitu." "Apa kamu ngiranya demit gitu?" tanya si Harry. "Ya enggak juga sih, cuma agak serem," jawab si Didik kan. Akhirnya mereka di situ melanjutkan perjalanan. Setelahnya ini kan jalan. Nah, ketika mereka semua melewati sosok kakek tua ini, awalnya Harry yang di depan. Ini semuanya melihat di situ. "Monggo, Mbah." "Nggih, monggo," dijawab, tapi dengan masih menunduk. Nah, ketika giliran Didik ini yang melewati simbah tersebut, kakek tua ini, Didik ini kan juga "Nuwun sewu, Mbah, permisi." Simbah-simbah ini seperti memandang, tapi memandangnya ini dengan tatapan yang agak aneh. Didik merasa kok agak aneh tatapannya. Dan simbah ini tiba-tiba tersenyum. Tersenyumnya ini seperti menyimpan makna gitu loh. Dan tidak menyauti sapaan dari si Didik ini ketika bilang permisi. Nah, tiba-tiba baru saja melewati sosok simbah tersebut, simbah ini bilang sama Didik, "Gak usah aneh-aneh le, hati-hati ya." "Tidak usah aneh-aneh nak, hati-hati ya." Nah, Didik ini merasa deg, kok kakek ini seperti tahu apa yang akan aku lakukan. Nah, di situ Didik ini menyimpan sesuatu gitu kan, karena dia mau melakukan satu penarikan benda pusaka, mau ngerituali sesuatu. Kakek ini kok seperti tahu. Didik ini cuma mengangguk saja pada waktu itu, melanjutkan jalan. Nah, teman-temannya ini agak curiga kan, terutama si Harry yang ada di depannya. Tanya sama Didik, "Loh, maksudnya apa, Dik? Kok bilang gitu sama kamu?" "Nggak tahu, aku juga bingung kok," jawab Didik. Nah, akhirnya teman-temannya ini pun menepiskan rasa curiganya tersebut, tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pada sekitaran jam 5 sore, mereka pun sampai di pos 3. Di pos 3, si Harry ini pun langsung menginstruksikan kepada keempat temannya untuk segera mendirikan tenda. Karena kondisinya sudah tidak hujan gitu, hujan sudah reda ketika sampai di pos 3 ini. Kalau tidak salah namanya Randu Petak kalau tidak salah ini ya. Sekali lagi karena aku belum pernah ke Gunung Kelut, daripada salah ini mohon dikoreksi nanti. Randu Petak. Nah, di situ langsung mereka ini mendirikan tenda. Jadi tenda ini didirikan sejajar, mendirikan 2 tenda. Yang satu untuk dihuni cewek-cewek, yang satu untuk cowok-cowok. Nah, setelah tenda berdiri, mereka pun memasang flashlight, dibentangkan untuk melapisi tenda mereka. Kondisinya itu kan musim hujan. Mereka ini khawatir kalau tendanya nanti rembes gitu kan. Jadi pada waktu itu tenda ini berdiri pada sekitaran hampir setengah 6 sore. Nah, Harry langsung menginstruksikan kembali, "Ini kita keluarkan logistik, kita langsung masak ya, mumpung belum hujan lagi. Jadi kita mendirikan tenda di sini, ini kan sudah kita masak. Nanti setelah masak, kalau udah hujan kita ngopi-ngopi bentar, lalu kita istirahat. Besok kita langsung ke puncaknya." Nah, teman-teman ini pun setuju. Jadi akhirnya logistik ini mulai dikeluarkan dan beberapa dari mereka ini mulai masak gitu, termasuk si Harry gitu. Nah, pada waktu itu Didik ini mengambil sesuatu dari dalam kerilnya. Jadi sesuatu ini adalah kembang 7 rupa yang dia masukkan ke dalam tas kresek warna hitam. Dia juga bawa seperti keris kecil. Dia bawa kain mori, kain kafan. Lalu Didik bawa kemenyan yang sudah ditumbuk, ditaruh di kain mori itu. Didik juga bawa dupa. Tapi semua barang ini setelahnya dimasukkan ke dalam satu kantong plastik, dijadikan satu, dibawa oleh Didik. Tujuannya agar teman-temannya ini tidak tahu gitu loh.
Nah, sempat di situ Didi ini pamit sama teman-temannya. Aku tak jalan ke sana ya. Sebentar, aku nggak bisa bantuin masak. Nggak apa-apa toh. Nah, Heri ini menjawab, ya nggak apa-apa, Dik. Lah kamu mau kemana? Ditanyakan. Mau ke sana sebentar, mau cari angin, mau menghirup udara segar. Oh ya sudah, hati-hati. Ini udah surup loh. Udah mau masuk maghrib. Nggak bagus kalau keliaran di hutan sendirian. Udah nggak apa-apa lah, sendirian udah biasa aku. Jawab si Didi ini. Nggak masalah. Udah, aku tak kesana dulu, kalian nggak usah khawatir. Akhirnya si Didi ini pun jalan sendirian. Jadi kabut ini tebal, kondisinya sudah surup, langit ini sudah gelap, vegetasi ini sangat rapat. Pos 3. Nah, Didi ini jalan. Entah pada waktu itu, intinya Didi ini menuturkan kepada kami, dia ini membacakan satu mantra untuk mendeteksi yang diajarkan oleh satu sahabatnya yang ada di rumah ini. Sampai pada akhirnya, Didi ini menemukan satu tempat di mana lokasinya ini tidak begitu jauh dari tendanya. Ini di tepi seperti turunan, jurang kecil. Di situ ada pohon yang besar dan ada batu. Beberapa tumpuan batu ini di situ ada. Nah, Didi ini berhenti di situ karena menurut penuturan Didi, ketika mendeteksi, Didi ini mendapati satu tempat. Lokasinya di sini kalau mau narik benda pusaka yang berwujud ini konon batu merah delima. Nah, disitulah Didi ini mulai duduk menghadap ke batu, ke pohon. Dimulailah ritual yang akan dia lakukan. Dia mengeluarkan semua yang dibawa. Dia bawa botol air mineral kecil berisi air putih. Lalu dia bawa seperti tempat, wadah untuk menaruh dupa dan kemenyan, untuk menaruh bunga 7 rupa. Kain mori juga dibentangkan, keris juga ditaruh situ. Dimulailah dupa, kemenyan ini dinyalakan gitu loh. Dinyalakan dan disitulah Didi ini mulai melakukan ritual seperti yang diajarkan oleh satu sahabat yang ada di rumah. Nah, pada waktu itu Didi ini seperti duduk, dia seperti bersemedi gitu loh. Seperti bersemedi agak lama. Pada sekitaran jam 6 lebih 15 menit, di mana kondisinya sudah sangat gelap, Didi ini selesai. Jadi kurang lebih setengah jam, 30 menit ini Didi melakukan seperti ritual mendeteksi yang tidak kami sebutkan di sini. Karena Mas Didi ini tidak ingin ini seperti privacy gitu loh. Apa yang dia bacakan, amalan-amalan apa yang dia ucapkan pada waktu itu. Jadi karena ini sifatnya private ya, pribadi. Jadi tidak etis untuk disampaikan. Nah, setelah 30 menit ini berjalan melakukan ritual tersebut, Didi ini pun kembali dengan kondisi tadi barang seperti benda keris kecil dan barang-barang lain ini masih ditinggal di situ. Didi ini berjalan kembali ke arah tenda. Nah, ketika kembali di arah tenda, teman-teman ini bertanya, kok lama bener? Dari mana, Dik? Dari sana sekalian kencing tadi, menghirup udara segar. Nah, di situ Heri sempat tanya sama Didi ini, Dik, kamu tadi dari sana, kamu mencium nggak ada aroma kemenyan, ada aroma dupa gitu? Kami kok di sini mencium. Enggak sih, emang di sini tercium bau seperti itu? Iya, tercium. Enggak, aku enggak bau apa-apa. Jadi Didi ini berusaha menutupi itu semua, mengelabui teman-temannya. Sampai akhirnya mereka ini akhirnya makan gitu kan, karena masakan juga udah matang, mereka makan bareng-bareng di situ. Setelah makan, kondisinya ini masih terang. Jadi tidak hujan, tidak gerimis sama sekali. Yang tadinya langit ini gelap, mendung, nampak ini udah agak cerah. Jadi ada bintang ini keluar di langit. Nah, pada waktu itu mereka memutuskan untuk ngopi-ngopi gitu loh. Ngopi-ngopi, ngobrol, mereka pun bercanda. Sampai pada sekitaran jam 9 malam ini, Heri memberi instruksi kepada teman-teman yang lain untuk beristirahat. Karena besok pagi-pagi mereka akan langsung summit attack atau mau ke puncak gitu lah. Jadi tenda akan mereka tinggal di situ. Nah, teman-teman ini pun menyetujui. Ya sudahlah, lagian kita udah capek semuanya, jawab si Rian. Nah, pada waktu itu Rian, Heri, Didi ini satu tenda. Di tenda cowok, lalu si Pipi sama si pacarnya dari si Heri ini, Ratih, masuk ke tendanya cewek. Jadi ini saya ceritakan dari sisi tendanya si cowok-cowok gitu, tendanya si Didi ini. Nah, ketika mereka masuk ke dalam tenda pada sekitaran jam 9 malam, mereka langsung masuk ke dalam matras.
Yang cowok-cowok ini ngobrol dulu seperti biasa. Mereka mengobrolkan tentang dunia cowok lah. Sampai pada akhirnya si Harry dan si Ryan ini tertidur terlebih dahulu gitu loh. Karena mereka ini langsung pules. Nah, pada waktu itu Didi ini belum bisa tertidur. Didi ini sempat lagi seperti membaca ritual-ritual apa ini ketika dia ini mau tidur. Nah, Didi ini sempat, aduh, ini tak taruh di sana, nanti bagaimana ya? Benda-benda ini kalau teman-teman lihat gitu, bilang aja lah, gampang, punya mungkin orang lain atau pendaki lain gitu. Jadi pada waktu itu benda-benda seperti kain kafan, keris dan lain sebagainya tetap ditinggal di sana sama Didi ini, dan Didi pun akhirnya tidur. Nah, singkat cerita, Didi ini terbangun. Ketika Didi ini terbangun, Didi ini melihat dua temannya, Harry dan Ryan ini masih tertidur. Nah, Didi ini terduduk di dalam tenda gitu loh. Jadi Didi ini bangun. Dia duduk di dalam tenda, dia melihat Harry sama Ryan ini tertidur dengan sangat pulas. Nah, pada waktu itu Didi ini mau membangunkan salah satu dari mereka untuk diajak kencing. Nah, disitulah Didi ini kaget. Karena ketika Didi melihat ke arah dua temannya, dia ini menoleh ke arah tempatnya tidur sendiri. Didi ini masih tidur. Didi ini kan kaget. Loh, kok aku seperti keluar? Jadi sukma atau bisa dikatakan roh dari Didi ini keluar dari dalam raganya. Nah, dia ini kaget, benar-benar shock. Pada waktu itu Didi ini berusaha untuk nyolek dirinya sendiri, tapi tembus, tidak bisa. Loh, tidak bisa. Dia nyolek temannya, kedua temannya, si Harry sama Ryan juga tidak bisa loh. Lah, aku ini kenapa? Didi ini benar-benar bingung. Sampai akhirnya Didi ini pun dalam keadaan yang bingung, ini mau keluar tenda. Dia berusaha untuk membuka resleting tenda, tapi tembus lagi loh. Nah, akhirnya Didi ini dengan pelan-pelan dia berusaha nembus tenda. Dan benar saja, Didi ini bisa nembus tenda gitu loh. Kok aku bisa nembus tenda? Didi ini masih bingung pada waktu itu, ini apa yang tak alami. Sampai Didi ini di luar tenda, Didi ini melihat di sekitar ini gelap, benar-benar sangat gelap. Tapi lokasinya masih ada di pos 3. Tapi keadaan ini sangat sepi, karena memang tidak ada satu pendaki pun yang mendaki bersama mereka. Jadi kondisinya benar-benar sepi dan senyap sekali. Gelapnya ini gelap yang bukan main-main. Jadi gelap pet gitu loh. Tapi masih terlihat pohon-pohon di situ masih terlihat. Tapi tidak terdengar apapun. Yang terdengar cuma suara langkah kakinya dari Didi sendiri. Awalnya srek, 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 srek. Nah, disitulah Didi ini seperti teringat, aku tak menghampiri kondisi dari tadi yang tak rituali. Oh, ini bener ndak apa yang tak alami ini? Apa ini aku jangan-jangan aku sedang mimpi? Didi sempat berpikir seperti itu. Akhirnya Didi ini berjalan ke arah tadi dia melakukan satu penarikan benda pusaka. Nah, pada waktu Didi ini berjalan, kabut ini turun dengan sangat tebal. Nah, tiba-tiba Didi ini tidak mendengar sedikit suara pun. Jadi tidak ada suara apapun. Yang tadinya Didi ini mendengar suara langkah kakinya sendiri loh. Kok tiba-tiba tidak terdengar. Dan Didi ini merasa berjalan ini seperti ngambang, seperti melayang. Benar-benar Didi ini merasakan satu hal yang sangat aneh. Sampai akhirnya Didi ini berusaha mencari di mana tadi tempat dia melakukan satu ritual penarikan benda pusaka. Nah, sesampainya di tempat itu, Didi ini mendapati tempat ini sudah berubah. Didi ini yang membuat dia ini ingat itu tempat itu. Ada satu pohon yang besar. Nah, satu pohon yang besar ini Didi ingat betul, ini pohon yang tadi. Tapi kok kerisku tidak ada, kain kafanku moriku nggak ada, dupa tidak ada, dan lain sebagainya tidak ada semua. Loh, tapi kok pohon ini masih, dan di sebelahnya ini seperti ada jalan. Jadi jalan ini, jalan setapak, tidak begitu lebar. Ini menuju entah kemana pada waktu itu. Sisi-sisinya ini seperti kabut yang sangat tebal. Nah, Didi ini pun berjalan melewati pohon tersebut. Entah kenapa, ada rasa untuk mengikuti jalur ini. Didi ini jalan
mengikuti jalur yang tadi dia lihat setapak. Jadi di kiri kanan ini benar-benar kabutnya ini sangat tebal dan tidak terlihat kiri kanannya ini. Didik ini terus berjalan dan Didik masih tidak mendengar suara langkah kakinya sendiri. Jadi Didik ini jalan seperti memang benar-benar ngambang rencang-rencang. Didik ini jalan terus sampai akhirnya Didik ini berada ini di satu lokasi di mana Didik ini melihat ada satu kawah. Kawah ini berwarna biru kehijauan. Didik ini melihat di situ ada dua perempuan menggunakan jubah berwarna putih. Ini yang sedang mandi di kawah itu. Nah, Didik ini kaget tuh, kok ada orang yang mandi di kawah. Nah, ketika Didik ini memperhatikan, tiba-tiba dua orang perempuan ini menatap tajam ke arahnya Didik. Nah, Didik ini agak kaget dan dia berteriak karena jaraknya agak jauh. "Oi, kok sopo? Kalian siapa?" Dijawab oleh mereka dengan ketawa. Hihihi. Mereka ini menjawab, "Kami widodari yang menghuni kawah ini. Kamu mau kemana?" Ditanya balik Didik ini. Nah, Didik ini tidak tahu aku mau kemana. Nah, tiba-tiba angin ini berhembus kencang, menerpa wajah dari Didik dan kabut ini kembali sangat tebal dan kawah ini kembali tidak terlihat. Loh, diteriakin sama Didik tadi, "Woi, kalian di mana? Woi!" Tidak ada sautan, jadi benar-benar senyap. Akhirnya Didik entah kenapa dia tetap melanjutkan jalannya mengikuti jalur setapak ini. Yang kiri kanannya ini kabut sangat tebal. Didik belum juga mendengar langkah kakinya, jadi benar-benar ngambang. Didik jalan terus sampai pada satu titik. Didik ini mulai mendengar ada gemuruh. Jadi gemuruh ini seperti gemuruh air ini yang seperti ombak. Ombak ini seperti saling menghantam. Biah, biah, biah. Nah, Didik ini kaget, loh, aku ada di mana? Nah, dia agak mempercepat langkahnya sampai pada satu titik. Didik ini berada di tengah samudra yang sangat luas. Nah, Didik ini ketakutan, loh. Didik ini berdiri di atas lautan, di tengah-tengah lautan ini yang sangat luas. Dengan kondisi kabut ini sangat tebal. Didik ini jarak pandangnya terbatas, tidak bisa melihat ke kiri ke kanan. Ini benar-benar Didik tidak bisa lihat. Loh, aku ini ada di mana? Jadi Didik ini kaget. Nah, pada waktu itu Didik ini seperti tersadar. Oh, jangan-jangan ini Segoro Kidul. Jangan-jangan ini Laut Selatan seperti yang diinfokan oleh satu sahabatnya. Untuk melakukan ritual ini, nanti kamu akan menuju ke satu kerajaan, di mana kerajaan ini seperti keraton. Keraton ini adalah keraton gaib Segoro Kidul, di mana keraton ini dikuasai oleh salah satu makhluk yang terkenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Nah, disitulah Didik ini mulai teringat dengan satu wejangan dari satu sahabatnya yang ada di rumah ini. Oh, berarti aku udah sampai di sini. Nah, Didik ini seperti mencari-cari sesuatu. Dia ini menepis-nepiskan kabut yang ada di situ. Sampai pada satu titik, Didik ini mendengar suara sosok perempuan seperti memanggil namanya dari Didik. Le, Didik, Rene. Jadi seperti ada seseorang perempuan ini yang memanggil namanya Didik itu, disuruh menghampiri. Nah, Didik ini mengikuti arah suara itu. Le, Didik, Reneo. Le, Didik, Reneo. Sampai akhirnya Didik ini jalan terus di atas samudra, di atas lautan yang benar-benar lepas. Kabut ini masih turun dengan tebal. Nah, tiba-tiba kondisi yang tadinya kabut ini berwarna putih tiba-tiba mendadak gelap. Dan Didik ini seperti berada di satu gua, di mana gua ini benar-benar gelap. Nah, disitulah Didik ini baru bisa merasakan langkah kakinya. Piuk. Dan dia juga mendengar suara langkah kakinya. Ini seperti midak air, seperti menginjak air. Piuk. Nah, Didik ini melihat sekeliling, loh, aku kok seperti ada di gua. Jadi gua ini benar-benar gelap dan ada tetesan-tetesan air. Didik ini jalan midak air itu, menginjak air dan terdengar suara langkah kakinya. Suara ini masih terus terdengar memanggil namanya Didik. Le, Didik, ayo Rene. Didik ini jalan terus sampai pada satu titik. Didik ini melihat yang awalnya gua ini sangat gelap. Tiba-tiba banyak sekali mata merah di situ. Jadi mata ini dari pojok-pojok gua ini. Nah, disitulah Didik ini agak takut. Dia ini mau lari. Nah, suara sosok perempuan ini kembali berucap, "Di, le, ojo wedi, Rene. Iki kabeh sing ngawal aku. Dik, jangan takut. Ayo ke sini. Ini semua yang mengawal aku."
Jadi mata-mata merah ini adalah pengawal dari suara sosok perempuan ini. Sampai akhirnya Didi ini mendekat dan Didi ini bisa melihat di situ. Jadi ada satu sosok perempuan ini yang sangat cantik. Didi ini menuturkan kepada kami, wajahnya ini benar-benar halus, cantik sekali dan menggunakan pakaian seperti kemben kebaya khas Jawa. Ini berwarna hijau. Nah, disitulah Didi ini benar-benar yakin, oh jangan-jangan ini Kanjeng Ratu Kidul. Apa jangan-jangan ini Nyi Roro Kidul? Sampai akhirnya Didi ini memberanikan diri. Karena nampak Nyi Roro Kidul, yang menurut Didi ini Nyi Roro Kidul ini sangat ramah, tersenyum dengan sangat cantik, dengan sangat manis menurut Didi ini. Nah, disitulah Didi ini memberanikan diri bertanya, Nyun sewu Nyai, ini benar kerajaan Segoro Kidul? Ini benar kerajaan Laut Selatan? Inggih, ini di Laut Selatan. Sugeng rawuh di kerajaan kami. Selamat datang di kerajaan kami. Le, kamu ndak perlu takut sama Nyai, sama semua penjaga yang ada di sini. Nah, tiba-tiba setelah bicara seperti itu, penjaga-penjaga ini yang tadi awalnya cuma mata merah ini yang menyala di pojok-pojok dari gua, mereka ini semua keluar dan ternyata kepala dari mereka ini berwujud manusia. Matanya ini menyala merah, akan tetapi dari pusar, dari badan ke bawah ini ular yang dilihat oleh Didi. Nah, Didi ini benar-benar sampai terjatuh. Dia ini terjatuh ke dalam air. Piu! Dia melihat, itu apa? Itu apa? Dia benar-benar takut mendekat makhluk-makhluk itu. Jadi bisa dikatakan itu adalah siluman ular. Ini semuanya berjejer di sebelahnya Nyi Roro Kidul ini. Nah, disitulah Didi ini bertanya lagi agak tergagap. Nyai, saya takut Nyai. Loh, kok kamu takut? Kan kamu yang ingin untuk kesini. Kamu ingin kan mustika merah delima, batu merah delima. Tak kasih, tapi ada syaratnya. Nah, disitulah Didi ini bertanya, syaratnya apa Nyai? Syaratnya apa Nyai? Kamu jangan panggil aku Nyai, panggil Jeng Ratu saja. Oh nggih, nggih Jeng Ratu. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus di sini 3 hari 3 malam. Dan kamu harus melayani aku bersetubuh, tidak berhenti selama 3 hari 3 malam. Apakah kamu sanggup? Nah, pada waktu itu Didi ini bingung mau menjawab. Bersetubuh selama 3 hari 3 malam, bercinta 3 hari 3 malam, ini bagaimana rasanya? Apa aku kuat? Nah, pada waktu itu Nyi Roro Kidul ini seperti berbicara kepada Didi ini. Intinya, kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan kuat bersetubuh denganku. Karena akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kamu akan lupa melewati 3 hari. Kamu pasti akan kuat. Bagaimana? Mau dengan syarat itu? Didi akhirnya langsung mengiyakan. Walaupun Didi ini masih merasa takut. Nggih, nggih Jeng Ratu. Kula purun. Iya Jeng Ratu, saya mau. Nah, setelahnya Didi ini disuruh mendekat. Ayo Rene, ayo Rene. Nah, ketika Didi ini bangkit, Didi ini mau berjalan menuju ke arah Nyi Roro Kidul ini. Yang Didi ini sebut Nyi Roro Kidul, dengan beberapa ini pengawalnya tiba-tiba ini seperti menghilang gitu loh. Seperti menghilang entah kemana, menjauh lah. Kemungkinan karena mereka akan bercinta pada waktu itu. Jadi menghormati dari Nyi Roro Kidul ini anak buahnya. Ketika Didi ini baru melangkah, tiba-tiba Didi ini mendengar suara. Suara ini Didi kenali betul. Suara kakek tua yang sempat Didi ini temui ketika menuju ke pos 3. Didi ini kenali betul. Ini memanggil Didi. Le, ojo diterusno langkahmu. Nek gak pengen modiar kowe. Ayo Rene, melu Simba. Nak, jangan diteruskan langkahmu. Kalau tidak kamu akan mati. Ayo ke sini, ikut Simba. Nah, waktu itu Didi ini diam gitu loh, diam. Dia melihat ke arah Nyi Roro Kidul ini. Dia ini masih seperti tersenyum ramah, terus melambai-lambai. Jadi berbenturan antara lambaian dari Nyi Roro Kidul dan suara dari sosok kakek ini. Le, ojo mok turuti. Iku iblis. Ayo, balik, melu Simba. Nak, jangan dituruti. Itu setan. Ayo ikut Simba. Ayo ikut kakek. Didi ini bingung antara mau menghampiri sosok Nyi Roro Kidul atau Didi ini mau mengikuti arah suara dari Simba. Sampai akhirnya
Simbah ini berkata lagi, "Le, ayo balik melu Simbah." Agak bentak, "Nah, ayo nak, ayo pulang, ikut kakek." Agak bentak dan Didik ini secara otomatis dia ini menoleh ke belakang. Nah, pada waktu Didik ini menoleh, Didik ini seperti masuk ke dalam lautan dan Didik ini seperti tenggelam. Pure. Didik ini benar-benar seperti tenggelam. Didik ini gelagapan di dalam air Didik ini. Nah, pada waktu itu Didik ini melihat sosok kakek tersebut seperti ada di hadapannya. Nah, kakek ini masih menggunakan topi caping. Aneh sekali. Dan kakek ini masih membawa kerombong, tapi kondisinya di dalam lautan yang sangat dalam. Didik ini hampir tenggelam dan tiba-tiba sosok kakek ini mengambil kerombongnya. Nah, kerombong yang diambil ini tiba-tiba berubah menjadi seperti satu sajadah permadani. Dikalungkan di bahunya dari si Didik. Dan setelahnya Didik ini seperti ditarik oleh sosok kakek tersebut. Nah, Didik ini terbangun. Nah, ternyata Didik ini mengalami satu mimpi. Nah, anehnya ketika Didik terbangun, Didik ini benar-benar merasakan kondisi tubuhnya ini kedinginan yang sangat luar biasa, akan tetapi tidak basah. Jadi walaupun Didik ini di dalam mimpinya ini seperti nyata, di dalam lautan Didik hampir tenggelam, tapi tidak basah, kering. Yang membuat basah ini cuma keringatnya, yang benar-benar gobios keringatnya ini. Banyak sekali keluar keringat dingin. Didik ini ngos-ngosan. Nah, nampak ini kedua temannya ini masih tertidur dengan sangat pulas. Nah, waktu itu Didik ini melihat jam. Jamnya ini pada sekitaran jam 4, hampir subuh. Nah, Didik ini tidak membangunkan kedua temannya. Dia serta-merta, dia langsung berlari ke arah pohon tadi, yang tempat dia menarik ritual. Tempat dia melakukan penarikan benda pusaka. Dia lari ke sana, dan barang-barang ini semuanya masih di sana. Nah, saat itu juga, Didik ini seperti sangat ketakutan. Benda-benda itu langsung dia kemasi, dia taruh di plastik, dan dia buang begitu saja di sekitaran lokasi itu, di sekitaran turunan yang seperti jurang kecil tadi. Nah, akhirnya Didik ini berlari, dia menuju ke arah kedua temannya. Dia bangunkan kedua temannya, si Harry ini sama si Rian. "Yan, Her, bangun." Nah, mereka ini berdua terbangun. "Loh, ini jam berapa kok kamu udah bangunin? Ini udah hampir 4:30. Loh, kamu kenapa? Kok kemeringat gitu? Kok kayak panik?" Tapi Didik ini tidak menjelaskan apa yang sudah dia alami gitu. Dia diem aja. "Gak apa-apa, aku tadi ngalamin satu mimpi aja. Ini kamu tak bangunin, ayo kita masak aja, aku lapar, aku pengen ngopi." Jadi Didik ini pengen ditemenin kedua temannya karena dia merasa takut, tapi dia tidak bilang. Akhirnya kedua temannya ini bangun. Oh ya sudah, karena udah 4:30 juga, udah hampir pagi. Akhirnya mereka semua ini bangun dan mereka juga membangunkan si Ratih dengan si Pipi ini dari tendanya, dan mereka ini mulai masak untuk sarapan dan merebus air untuk bikin kopi dan teh. Nah, nampak memang Didik ini pucet pada waktu itu. Teman-teman ini bertanya sekali lagi ketika mereka ini sedang sarapan, "Kamu ini sebenarnya kenapa, Dik? Kok seperti orang bingung gitu, kayak linglung gitu? Kamu takut? Kamu dilihatin sesuatu atau apa?" tanya Harry. Enggak apa-apa." "Itu kamu pucet apa nggak enak badan? Ini gini aja wes, nek kamu memang nggak enak badan, kamu nunggu di tenda aja. Kami tak ke puncak sebentar. Kan kondisinya tidak begitu jauh gitu. Nanti kamu nunggu aja di tenda, gimana? Apa kamu tetap maksain buat ikut?" Enggak, aku ikut aja. Jadi Didik ini takut. Dia tetap memutuskan untuk ikut naik itu dengan kondisi yang benar-benar dia masih sangat ketakutan. Dan dia ini masih bingung dengan apa yang dialami. Nah, akhirnya setelah sarapan, mereka semua kan berkemas-kemas, membawa yang seperlunya saja lah untuk ke puncak. Tenda mereka tinggal di situ. Jalanlah mereka menuju ke puncak gitu loh, ke puncak dari Gunung Kelut. Sampai di sana, ketika mereka semua menikmati kawah, Didik ini sangat ketakutan karena Didik ini melihat dua widodari tadi yang sempat Didik ini temui ketika Didik ini mengikuti jalur dan sampai ke keraton gaib dari Nyi Roro Kidul ini di dalam mimpinya. Dia ini benar-benar seperti melihat pada waktu itu, dan dua widodari ini seperti melambai-lambai mengajak Didik ini untuk turun ke kawah. Nah, pada waktu itu Didik ini melongo gitu, ngelamun. Dia ini bingung. Beruntungnya ditepuk oleh si Harry. "Dik, kenapa Dik? Kamu lihat apa?" "Oh, enggak lihat apa-apa." Nah, mendapati satu anggotanya seperti itu, Harry ini pun bilang dengan teman-teman yang lain, kecuali si Didik ini, "Gimana kita turun aja ya? Ini kan udah agak lama di sini. Itu Didik kok seperti ini, kayak ketakutan." "Iya, ayo kita turun aja." Akhirnya mereka semua bersepakat untuk turun.
karena melihat satu kondisi dari Didi ini agak aneh gitu kan teman-temannya. Akhirnya mereka turun. Nah ketika mereka turun, ini kondisinya cerah, langit ini agak mendung tapi cerah. Dalam artian tidak hujan, tidak gerimis gitu loh, masih terang. Tidak ada kendala apapun sampai mereka melewati area Lembu Suro, dan sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 3 lagi. Di pos 3 mereka pun makan siang. Setelahnya mereka berkemas-kemas untuk menuju ke base camp, turun mereka. Ketika dalam perjalanan turun, sempat di tengah jalur ini Didi juga ditanya lagi sama Harry ini, khususnya karena Didi ini jalannya masih di belakang Harry. Sama seperti ketika berangkat, kamu sebenarnya kenapa kalau ada apa-apa ini bilang aja, jangan ditahan-tahan gitu. Kalau ditahan malah jadi bahaya, kamu dipikirin sendiri. Nggak, udah, ini hampir sampai kok di base camp. Nanti aja kalau udah turun tak ceritain semuanya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika hampir sampai di base camp, hujan ini pun mulai turun. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di base camp dengan kondisi ini hujan. Mereka lapor di pos perizinan dan mereka ini beristirahat gitu kan di base camp. Nah, ketika mereka ini sedang beristirahat, Didi ini pun menjelaskan kepada teman-temannya ini mengenai apa yang sedang dia ini rasakan, ketakutannya. Didi ini jujur di situ, akhirnya menceritakan semuanya. Nah, teman-temannya ini kaget, terutama si Rate, Rian, Pepi yang SMA dengan mereka dan tahu kalau si Didi ini dulu kok taat beragama, ini kok sekarang main-main seperti itu. Akhirnya ditanya sama Harry, lah tujuan kamu ini untuk apa? Tujuanku cuma ya mau narik itu tadi, batu merah delima gitu loh. Belum kesampaian aku udah mengalami hal seperti itu. Nah anehnya aku ini bertemu dengan sosok kakek ini yang seperti menyelamatkan aku gitu loh. Mungkin kalau aku tidak diselamatkan dalam mimpiku, mungkin aku juga udah mati. Nah saat itu juga akhirnya Harry ini pun bilang sama Didi, ya sudah Di, ini kan kamu kondisinya seperti ini. Udah, ini kondisinya udah sore, udah hampir malam, kita nginep dulu ya di base camp. Daripada kita paksain di jalan, walaupun tidak begitu jauh lah kita ke rumahku ini. Nah akhirnya Didi ini pun nurut. Semalam itu mereka nginep di base camp. Jadi ketika mereka nginep, tidak ada masalah apapun. Sampai pada akhirnya di pagi harinya mereka ini pulang. Pulang ini sempat mampir ke rumahnya dari si Harry gitu kan. Mereka di sana istirahat sebentar, mereka juga makan, disambut oleh kedua orang tua dari si Harry ini. Nah, pada waktu itu tidak ada kendala apapun, dalam artian tidak ada kejadian-kejadian yang aneh pada waktu itu. Sampai pada akhirnya si Didi, Rate, Rian, Pipi ini pun berpamitan kepada Harry dan kedua orang tuanya untuk pulang menuju ke Mojokerto. Karena pada waktu itu kan sudah di tengah hari gitu, biar tidak kesorean sampai di Mojokerto. Akhirnya mereka pamit, mereka mengucapkan terima kasih, dan disitulah sebelum pulang Harry ini sempat berpesan kepada si Didi dan teman-teman lain, Di, kemarin dijadikan pelajaran ya. Kamu kalau seperti itu bisa membahayakan rombongan. Kalau membawa benda-benda seperti itu, kamu melakukan ritual-ritual seperti itu bisa membahayakan rombongan lah. Nanti dampaknya kan rombongan bisa yang kena anggota. Nah Didi ini menyesali perbuatannya gitu loh. Pokoknya aku nyesel lah, aku minta maaf. Dan aku janjilah tidak main-main kayak gini lagi. Aku bener-bener kapok, aku takut. Nah syukurlah kalau kayak gitu, ucap si Harry. Alhamdulillah, ya sudah. Yang penting kamu sudah menyadari kalau itu adalah hal yang salah. Hati-hati kalian di jalan. Kalau udah sampai di Mojokerto nanti hubungi aku ya Teh. Bilang sama pacarnya ini kan, Jerry, ya yang nanti tak hubungi. Jalanlah mereka. Singkat cerita sampailah mereka di Mojokerto. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Nah ketika berada di rumah, jadi kondisinya ini kan mereka sampai sore pada malam harinya. Ketika berada di rumah, Didi ini tidak tahu. Awalnya ini ada satu rasa yang tidak enak, seperti ada yang ngikutin dari si Didi ini. Jadi Didi ini merasa pokoknya ada satu sosok ini yang seperti mengikutinya di belakang. Sampai pada akhirnya beranjak Didi ini tidur. Didi ini masih tidur ayam di kamarnya. Didi ini merasakan kedua bahunya ini benar-benar sangat panas gitu loh. Baunya ini benar-benar sangat panas. Nah pada waktu itu Didi ini akhirnya kan melek lagi, dia tidak bisa tidur. Nah ketika Didi ini terbangun, dia ini melihat ke dalam kamarnya. Ini kondisinya benar-benar gelap. Loh, lampu kan tidak tak matiin. Kebiasaan Didi ini tidur, ini tidak mematikan lampu utama. Lampunya ini berwarna kuning hangat, tidak pernah dia matiin. Dia tidak pernah tidur dalam keadaan gelap. Tapi ketika dia ini bangun kok lampunya tidak nyala, kamarnya benar-benar gelap.
Dan tiba-tiba Didi ini mendengar seperti suara desisan gitu loh. Desisan seperti desisan ular. Nah, waktu itu kedua baunya dari Didi ini masih panas sekali. Didi ini pun melonjak gitu loh. Dari atas dibanya, dia ini ketakutan loh. Ada ular. Di mana ada ular? Nah, Didi ini berusaha nyari handphonenya untuk dia jadikan flashlightnya mau dia nyalakan. Nah, dia ini tidak bisa menemukan HP-nya karena benar-benar gelap. Sampai pada akhirnya Didi ini teriak-teriak di situ. Pak, bapak, bu, ibu, bapak, ibu. Nah, pada waktu itu Didi ini terbangun. Dia ini seperti seolah-olah tadi merasakan satu mimpi. Di situ ada bapak dan ibunya. Ditanya sama ibunya kan, "Le, kenapa le? Kok jerit-jerit? Kok mimpi apa le? Kamu mimpi apa? Kok kamu jerit-jerit?" Di situ Didi ini ngos-ngosan dan memeluk bapak ibunya. "Didi kapok bu, Didi kapok. Loh, kowe kenapa? Ayo metu sik. Dibawa keluar Didi ini ke ruang keluarga. Di situ Didi diberi air minum, air putih oleh ibunya. Di situ Didi ini menceritakan. Jadi waktunya ini menjelang subuh. Didi ini menceritakan apa yang dia ini alami, apa yang dia ini selama ini lakukan. Dia ini mempelajari hal-hal seperti itu. Bapaknya ini bilang, "Oh, berarti bapak ini benar. Bapak ini curiga sama kamu, Le. Kamu ini seperti mempelajari ilmu-ilmu klinik. Karena apa? Bapak ini pernah melihat ada seperti dupa ini yang kamu nyalakan di kamarmu. Dan bapak ini sering kali ini seperti mencium aroma-aroma seperti itu. Kamu benar mempelajari hal kayak gitu. Terus itu benda-benda seperti itu ada isinya semua." Iya pak. Lo bener aja ya bu. Jadi bapaknya ini bilang sama ibunya, "Kami berdua ini sering kali seperti diganggu di rumah ini semenjak kamu ini lulus SMA. Jadi sering kali ada seperti orang nyapu di tengah malam, srek. Ada suara langkah kaki lalu membuka pintu di tengah malam. Ada saklar lampu yang seperti untuk mainan, ceklek-ceklek. Ya mungkin ini gara-gara kamu pelajari hal seperti itu dan energi-energi mereka ini bisa ketarik. Aduh, kamu ini kok ono wae," kata bapaknya, ada aja. "Ya sudah, ini kamu kapok ya mainan kayak gitu." "Iya pak." Jadi diceritakanlah yang dia ini alami ketika mendaki di Gunung Kelut. Dan ini seperti dibawa masuk ke keraton gaibnya dari Nyi Roro Kidul. Diceritakan semua sampai akhirnya di keesokan harinya bapaknya dari Didi ini pun memanggil salah satu temannya yang kebetulan ini adalah seorang kiai yang biasa meruqyah. Disitulah kiai tersebut ini bilang, kita sebut saja namanya Kiai Ahmad lah, karena tidak disebutkan oleh Mas Didi ini nama kiainya. Kiai Ahmad ini akhirnya seperti meruqyah si Didi. Dia ini seperti melepaskan hal-hal yang sifatnya ini jahat, energi-energi negatif yang ada dalam tubuh Didi yang selama ini dia pelajari. Di situ ditanya juga, "Didi, kamu belajar ini dari siapa?" Didi ini menjawab, "Dari satu temannya ini. Tinggalkan itu semua. Itu benda-benda seperti itu yang sudah ada isinya. Kamu buang itu semuanya. Udah, nanti tak bantu aku. Dilarung ke sungai, tak bantu aku," kata Kiai Ahmad. "Tapi jangan kamu bermain-main dengan seperti itu lagi. Kalau benda-benda seperti keris, seperti batu akik dan lain sebagainya kamu mau koleksi, silahkan Le, tidak masalah Le. Tapi kalau itu kamu jadikan sarana untuk melakukan ritual, untuk melakukan seperti kekebalan tubuh, untuk pokoknya hal-hal yang sifatnya klinik, ini bisa menarik dan itu bukan untuk melindungi, malah itu justru mencelakakan kamu. Buang semuanya. Boleh kamu menyimpan seperti itu, tapi tidak untuk dipercaya, hanya untuk koleksi. Silakan untuk dikoleksi, tidak ada masalah, karena itu juga warisan dari leluhur Nusantara. Silakan, tapi jangan dijadikan seperti itu." Nah, disitulah Didi ini benar-benar nyesel. Setelah diruqyah ini Didi kan lemes, dia muntah-muntah, dia sempat kejang, dia sempat ngamuk-ngamuk gitu kan. Sampai pada akhirnya bapak dan ibunya ini tanya dengan Kiai Ahmad ini, "Gimana nih Ahmad? Kan ini temannya dari bapaknya Didi, manggilnya cuma Ahmad saja. Gak popo wis anakmu, insya Allah gak popo. Yang penting mau awasi, yang penting kamu awasi. Anakmu tidak apa-apa. Jangan bermain-main dengan benda-benda seperti itu lagi lah. Jangan bermain dengan ilmu-ilmu klinik seperti itu, karena itu berhubungan dengan jin-jin jahat." Nah, disitulah akhirnya Didi ini benar-benar nyesel rencang-rencang karena dia ini mendapati satu pengalaman ini yang benar-benar sangat luar biasa menyeramkan. Jadi itulah yang dituturkan oleh Didi ketika mendaki ini ke Gunung Kelut di tahun 2018.
dan seperti akan melakukan penarikan benda pusaka, ritual penarikan benda pusaka, yaitu batu merah delima yang konon ada di sana, Gunung Kelut, yang berhubungan dengan ditarik garis imajiner ini dengan Segoro Kidul, Laut Selatan. Wallahu alam, berlepas dari semua itu, entah benar atau tidaknya, semuanya atas kuasa Allah, wallahu alam. Karena memang ini seperti gawe-gawe, seperti dibikin-bikin ceritanya oleh Mas Didi ini. Akan tetapi kalau kita kembali menarik garis dunia gaib, ini memang sulit untuk kita jelaskan rencana-rencana, untuk kita nalar ini sulit. Intinya dalam cerita ini poinnya adalah kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sekali-kali kita bermain-main dengan benda-benda yang dimana benda ini diisi seperti kekuatan-kekuatan gaib, seperti ilmu klenik, benda ini seperti mungkin cincin yang ada khodamnya dan lain sebagainya. Karena sifat dari benda-benda yang berisi seperti itu dalam beberapa kasus ini justru tidak akan menyelamatkan atau memberi kita sesuatu, tidak ada faedahnya. Jadi benda-benda ini justru mendekatkan kita dengan jin-jin jahat yang ada dalam dimensi lain. Jadi insya Allah kalau kita tidak bermain-main dengan hal-hal semacam itu, kita ini tidak akan diganggu, kita ini tidak akan bisa dikatakan dicelakakan oleh jin-jin jahat tersebut. Karena dari kelalaian manusia sendiri, terutama Mas Didi ini yang menuturkan cerita ini menciptakan kondisinya sendiri. Jadi dia ini merasakan betul apa yang sudah dia alami ini ketika berada di alam gaib ataupun alam jin. Jadi wallahu alam, berlepas dari itu, entah Nyi Roro Kidul ini sebenarnya sosok siapa, entah ini iblis atau entah ini apa, wallahu alam, kami tidak tahu. Dan ambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang dituturkan oleh Mas Didi ini. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jadi setelahnya ini Mas Didi ini kembali lagi. Dia ini taat kembali, dia menjalankan tokonya dengan benar-benar amanah dari orang tuanya. Dia menjalankan sholat 5 waktu. Dia kembali datang ke pengajian, ke majelis-majelis. Dia kembali sering bersedekah. Dan alhamdulillahnya yang paling penting adalah Mas Didi kembali melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Kira-kira itulah yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.